Ziarah. Nova berhenti dan berkata di telinganya, "Ada yang datang. Gary Sutiono, orang yang dijodohkan ayahku." Benar saja. Dari kaca spion mobil, terlihat seorang pria kekar berusia sekitar 30 tahun sedang berjalan mendekat. Alex merasa lucu. Ternyata sandiwara lagi. Aku tidak menyangka akan ada kelanjutannya. Oke. Memangnya hanya kamu yang bisa melakukannya. Dan aku tidak. Berpikir tentang ini. Dia mengangkat lengannya dan menarik Nova dari kursi penumpang dan langsung memeluknya. Kemudian menundukkan kepala dan menciumnya lagi. Pria itu sama sekali tidak memperhatikan. Dia hanya tersenyum ketika mobil di sampingnya berguncang. Dia pikir mungkin saja sepasang kekasih sedang melakukan sesuatu. Tiba-tiba dia melihat sebuah sosok. Dia merasa familiar dengannya. Lalu dia datang untuk melihat apa yang terjadi. Nova merasa sudah cukup. Dia berusaha untuk melepaskan diri dari pelukannya. Saat mendongak, dia melihat Gary berjalan di dekat jendela mobil. Dia merapikan rambutnya dan menyapa dengan tenang. "Kebetulan sekali. Gary, mau kemana?" "Kamu." "Nova, ini benar-benar kamu." Gary yakin bahwa tunangannya sedang melakukan sesuatu dengan pria lain. Dia gemetar karena marah. Lalu dia menunjuk ke arah Alex. "Siapa pria ini? Apa yang kalian lakukan?" Nova mendengus dan berkata, Gary, ayahku tidak lain hanya memperkenalkan kita satu sama lain. Dan aku juga tidak setuju menjadi pacarmu. Tapi kamu malah menyebarkan berita bahwa aku tunanganmu. Tindakanmu ini sangat tidak sopan. Aku hanya ingin memberitahumu hari ini. Aku punya pacar. Tapi itu bukan kamu." "Apa yang kamu bicarakan?" Gary mengertakkan gigi dan menatap Alex dengan mata cemburu. "Brengsek, beraninya kamu merayu tunanganku. Keluar. Aku akan membuatmu membayarnya." Alex mencibir. "Jika aku benar-benar keluar, aku akan membuatmu menderita. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Berani berbicara denganku seperti ini. Belum lagi Jakarta. Bahkan di daerah lain sekalipun. Belum ada yang berani berbicara dengan Gary seperti ini." Gary marah besar dihina oleh Alex. Mana pernah dia dihina seperti itu? Dia buru-buru menarik pintu mobil. "Hei, coba katakan lagi kalau berani." "Gary, apa yang kamu lakukan? Apa kamu percaya aku akan menghajarmu?" Nova berkata dengan marah. Melihat Nova marah, Gary mendengus marah. Dia menepis lengan Alex dan berkata, "Katakan namamu kalau berani." Tentu saja Alex tidak akan takut padanya. Dia berkata dengan tenang, "Namaku Alex." Gary mengangguk. Lalu menatap Alex dengan galak. "Oke, tunggu saja pembalasanku." Setelah Gary pergi, Alex berkata, "Nova, tidak heran kamu tidak menyukainya. Anak ini terlalu biadab." Nova berkata, "Salah satu dari 4 keluarga terbesar di ibu kota. Keluarga Mahendra. Dia adalah tuan muda dari keluarga Mahendra. Dia selalu merasa bahwa dia hebat. Aku paling tidak suka orang seperti itu. Terutama, baru-baru ini aku mendengar bahwa Gary ini adalah biseksual." Alex dengan tenang berkata, "Lupakan. Orang seperti ini tidak pantas disebut Kapten Ardiansyah. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Nova berkata, "Beli semua obat di tangan Rita besok pagi. Dia pasti akan membeli obat dari Bayu. Kemudian, kita tangkap mereka." Keesokan paginya, Nova meminta Alex menghubungi Rita. Alex menelepon Rita lagi.
Rita sangat senang mendengar Alex mengatakan bahwa efeknya sangat bagus dan ingin membeli lebih banyak lagi. Kak Alex, berapa banyak yang kamu inginkan? Alex bertanya balik, berapa banyak yang kamu punya? Rita berkata, masih ada 90 lebih. Alex berkata, cuma itu saja. Padahal aku berencana beli 200 pil. Tidak mudah untuk membeli barang ini. Jadi aku berencana untuk membeli banyak sekaligus dan menyimpannya untuk dikonsumsi perlahan. Rita sangat gembira. Kak, tentu saja ada 200. Kapan kamu mau? Alex berkata, aku mau sekarang. Kita bertemu di parkiran bawah tanah lagi. Aku bisa membayar DP dulu. Rita berkata dengan gembira. Aku akan segera ke sana. Tidak lama kemudian, Rita datang dengan membawa obat yang ada. Alex membayarnya penuh menggunakan mobile banking, dan berkata, Rita, kamu tidak boleh main hilang begitu saja setelah mengambil uangku ya. Rita tersenyum dan berkata, Kak, yang paling penting dalam berbisnis adalah kejujuran. Bagaimana mungkin aku hanya melakukan transaksi sekali pakai? Tenang saja. Aku akan langsung menghubungimu setelah mendapatkan barangnya. Untuk menghindari kecurigaan, baik Nova maupun Alex tidak mengikuti Rita. Mereka diam-diam meminta tim penyelidik lain untuk terus memantau Rita. Benar saja. Rita segera menghubungi Bayu. Dan Bayu membawa Rita untuk mengambil barang. Kedua penyelidik mengikuti perintah Nova untuk mengikuti Bayu secara diam-diam. Tetapi Bayu sangat licik. Saat di tengah jalan, dia menghilang. Nova sangat kesal ketika mendengar laporan kedua penyelidik. Dasar bodoh. Bisa-bisanya kalian kehilangan jejak pengedar narkoba sepenting itu. Kedua penyelidik itu menundukkan kepala dan tidak berani berbicara. Setelah menyuruh mereka berdua keluar, Nova bertanya kepada Alex, bagaimana sekarang? Apa kita perlu mencari Rita untuk membeli obat itu lagi? Alex berkata, tadi, menurut laporan dari kedua penyelidik itu, Bayu sudah curiga. Bahkan jika Rita mencarinya untuk membeli obat lagi, dia mungkin tidak akan berani mengambil resiko dengan mudah. Nova tidak rela, dan berkata, apa petunjuknya putus begitu saja? Alex berkata, aku dengar dua penyelidik itu mengatakan bahwa mereka kehilangan jejak Bayu di sekitar Gunung Musang. Ini mengingatkanku pada sesuatu. Sebenarnya, kampung halamanku ada di Desa Sango, Kabupaten Dori-Dori. Gunung Musang dekat dengan rumahku. Aku pernah kembali ke kampung halamanku beberapa hari yang lalu dan mendengar orang-orang di kampung berbicara tentang tambang tembaga di Gunung Musang. Nova mengerutkan kening. Tambang tembaga? Apa hubungannya itu dengan kita? Alex tersenyum. Tentu saja ada hubungannya. Tambang tembaga ini sangat aneh. Bisnisnya sangat luar biasa dalam 2 tahun terakhir. Tapi tidak ada yang pernah melihat berapa banyak tembaga yang mereka jual. Aku curiga kalau tambang tembaga ini ada hubungannya dengan markas narkoba. Mata Nova berbinar. Masuk akal. Aku akan segera mengumpulkan tim kriminal. Alex berkata, jangan gegabah. Bukti apa yang kamu punya bahwa mereka membuat narkoba? Jangan lupa bahwa masih ada mata-mata di dalam timmu. Jangan sampai mereka sudah memindahkan semua peralatan dan obatnya sebelum kalian sampai. Aku dengar area tambang itu sangat rumit. Semakin banyak orang akan semakin kacau. Menurutku, kita harus memahami situasi mereka dan mewaspadai mereka dulu sebelum mengambil tindakan. Alex berkata lagi. Besok adalah hari peringatan kematian orang tuaku. Erika dan aku akan pulang untuk ziarah ke kuburan mereka.
Aku dapat menanyakan tentang situasi internal tambang tembaga ini. Nova mengangguk. Alex, terima kasih atas bantuanmu. Setelah kasus ini selesai, aku akan mentraktir kalian berdua. Saras sudah membantu Erika menyiapkan keperluan untuk ziarah. Ferdi membantu meletakkan keperluan dan lainnya di bagasi mobil. Saras juga memesan Erika. Erika, ini pertama kalinya kamu bertemu kedua mertuamu. Tolong sampaikan salamku pada mereka. Episode sebelumnya, berciuman. Episode berikutnya, menindas